Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arisna Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah, karomah beserta peninggalan dari Sunan Muria. Apapun yang berkaitan dengan kebaikan pasti selalu ada rintangannya. Berjalan mulus tapi banyak kerikil yang menghadang, seperti perjuangan dakwah Sunan Muria kali ini. Kisah perjuangan beliau membangun masyarakat yang religius di atas Gunung Muria bukanlah hal yang mudah. Mengubah pola pikir masyarakat tentang hal-hal yang masih bersifat animisme menjadi salah satu fokusnya. Menyayangi bumi dan mempelajari agama menjadi dua materi yang masuk dalam pendekatan metode dakwahnya. Beliau menekankan bahwa kehidupan itu bukan serta-merta menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan lingkungannya. Kisah Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said ini memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat panjang, penuh liku-liku hingga berhasil menanamkan ajaran agama Islam di lereng Gunung Muria, sebuah pemukiman terpencil yang masih sangat alami. Mengenai kisah hidup Sunan Muria, kisah cintanya dengan Dewi Roroyono menjadi kisah yang panjang dan pastinya menarik untuk disimak, di mana ada perjuangan yang sangat berat harus dilalui oleh Sunan Muria. Dewi Roroyono adalah putri dari gurunya sendiri, yakni Sunan Ngerang. Ketika itu Sunan Muria mulai jatuh hati saat diundang ke acara ulang tahun Sang Dewi ke-20 tahun. Tersebutlah salah satu dari undangan adalah Adipati Padak Wara yang juga menyukai Dewi Roroyono. Namun cara Adipati untuk mendapatkan Dewi Roroyono sangat pengecut, di mana dia menggunakan ilmu sirapnya untuk menculik Sang Dewi setelah pesta usai. Adipati membawa Dewi ke Kediri, tepatnya di daerah Mandalika. Keluarga pun bersedih, dan dengan tegasnya sang ayah, Sunan Ngerang membuka sayembara untuk putrinya. Isinya adalah bagi yang berhasil menyelamatkan putrinya, dia akan menganggap orang tersebut sebagai saudara, dan jika laki-laki maka akan dinikahkan dengan Sang Dewi. Sayembara cinta yang banyak ditampilkan dalam drama, pasti banyak yang akan mencoba, tapi ternyata tidak ada satupun yang berani, karena Adipati yang terkenal sangat sakti mandraguna. Hanya Sunan Muria lah yang berani maju. Niat baik pasti dibarengi dengan kemudahan, dan itulah yang didapatkan oleh Sunan Muria. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan teman seperguruannya yang merupakan kakak beradik bernama Kapa dan Gantriri. Kapa dan Gantriri menawarkan diri untuk membantu Sunan Muria untuk menemukan Dewi Roroyono, dan Sunan Muria diminta untuk kembali saja ke Colo karena banyak orang yang membutuhkan kehadirannya di sana. Dewi Roroyono pun berhasil diselamatkan oleh Kapa dan Gentiri dan langsung diantarkan ke pelukan ayahandanya. Sunan Muria belum mengetahuinya, sehingga beliau bermaksud memastikan keselamatan Dewi Roroyono. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Adipati. Ternyata perjalanan Adipati yang searah dengan perjalanan Sunan Muria itu memiliki tujuan yang sama, yakni ke rumah Sunan Ngerang. Adipati tidak terima kalau Dewi Roroyono berhasil direbut oleh Kapa dan Gentiri dengan bantuan Datuk Wikulodang, sang datuk sakti dari Pulau Seprapat. Mendengar hal tersebut, Sunan Muria pun mencegahnya. Akhirnya meletuslah pertempuran antara keduanya. Kalian pasti langsung paham siapa pemenangnya. Ya, jelas Sunan Muria. Jurus andalan Adipati Cakar Harimau pun tak berfungsi lagi hanya dengan beberapa jurus sederhana Sunan Muria. Kekalahan Adipati pun membuat Sunan Muria pun akhirnya dinikahkan dengan Dewi Roroyono. Perjuangan cinta telah usai. Ternyata tidak sampai di situ saja, melainkan ada lagi duri yang menghadang, di mana Kapa dan Gentiri menanam dendam kepada Sunan Muria karena keduanya ternyata juga menyukai Dewi Roroyono. Malangnya, justru Gentirilah
yang menemui ajalnya terlebih dahulu karena usaha penculikan yang dilakukannya kepergok oleh anak buah Sunan Muria. Kapa tak takut dengan kejadian yang menimpa sahabatnya itu. Justru malah keberuntunganlah yang dia dapatkan. Kapa berhasil menculik Dewi dan membawanya ke Pulau Seprapat dengan berhasil mengambil kesempatan memasuki wilayah Gunung Muria karena saat itu Sunan Muria sedang berada di Demak. Padahal orang jahat tapi kok beruntung ya. Keberuntungan Kapa tidak berlangsung lama. Justru Datuk Wiku Lodang menentang perbuatan Kapa tersebut. Kebetulan sepulang dari Demak, Sunan Muria juga berkunjung ke Pulau Seprapat. Jadi bisa dikatakan kalau memang cinta Sunan Muria dan Dewi Royono tidak dipisahkan. Adipati menyerang Sunan Muria dan saat mengeluarkan jurusnya justru malah jurus itu kembali membunuh dirinya sendiri. Sunan Muria dan istrinya pun kembali ke Gunung Muria dan hidup bahagia. Keduanya bahu-membahu menyebarkan agama Islam di sana. Asal-usul nama Gunung Muria yang jelas adalah karena nama wali Allah yang menyebarkan agama Islam di gunung tersebut bernama Sunan Muria. Namun selain itu ada alasan lainnya, di mana menurut cerita nama Muria ini berasal dari nama Moriah, nama sebuah gunung di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Gunung Moriah adalah gunung yang dijadikan tempat pembangunan masjid oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Sama seperti yang dilakukan oleh Sunan Muria yang membangun masjid Sunan Muria. Metode dakwah Sunan Muria yang digunakan bukan metode sembarangan. Namanya adalah metode dakwah topo ngeli, yang berarti menenggelamkan diri hingga hanyut. Tapi bukan berarti berdakwah di dalam laut. Maknanya lebih ke kemampuan berbaur atau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sama dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Dalam dakwah, Sunan Muria tidak memaksa dan bersifat otoriter, melainkan bersifat moderat, yang juga sudah dikenal sebagai kepribadiannya. Tidak ada penghapusan adat kenduri misalnya, melainkan hanya mengubah kebiasaan pengadaan sesaji dengan membacaan doa. Sunan Muria juga adalah seorang seniman. Beliau menggunakan nyanyian atau nembang sebagai metode dakwahnya. Ada dua tembang Macapat yang digubahnya, yakni tembang Kinanti dan Sinom. Satu lagi hal yang perlu kalian ketahui, kalau kebenarannya secara umum, metode dakwah yang disiarkan oleh Sunan Muria ini bukan semata-mata soal agama saja, melainkan juga soal pelestarian bumi. Kaitannya dengan agama juga ya, karena untuk menjaga kelestarian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sunan Muria ini berdakwah sambil mengajarkan keterampilan mengolah bumi untuk masyarakat colong. Mereka diajari bagaimana beternak, berkebun, dan mengolah hasil bumi. Adapun 3 materi ajaran agama Islam yang disiarkan oleh Sunan Muria yang mencakup dimensi ekosentrisme atau lingkungan, dimensi eskatologis, transendental atau dimensi ketuhanan, dan dimensi antroposentrisme yaitu dimensi sosial. Ketiga materi tersebut adalah materi wajib yang harus dikuasai masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa mereka. Untuk karomah dari Sunan Muria yaitu memiliki fisik yang super kuat. Hampir setiap hari beliau naik turun gunung yang tingginya 750 mdpl dpl untuk berdakwah. Orang yang tinggal di pegunungan saja tidak akan kuat melakukannya setiap hari dengan berjalan kaki. Karomah inilah yang mendukung tujuan Sunan Muria dalam mengajarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria, Kudus, Juwana, dan daerah Tayo. Selain itu, karomah Sunan Muria adalah berupa tumbuhan hasil olahannya bersama dengan masyarakat Colo atau lereng Gunung Muria yang berupa pohon kayu adem ati, hutan jati keramat, kayu pakis haji, buah parijoto, dan kebul bulusan. Masyarakat Colo percaya bahwa tanaman-tanaman tersebut penuh keberkahan sebagai peninggalan Sunan Muria. Salah satunya adalah buah parijoto yang berkhasiat untuk kebaikan janin bagi orang hamil. Berbicara tentang silsilah keluarga Sunan Muria adalah Sunan Muria ini putra dari Sunan Kalijaga
Ibunya bernama Dewi Saroh, putri dari Maulana Ishaq. Makanya tidak heran jika metode dakwah yang dipakai oleh Sunan Muria sama dengan Sunan Kalijaga, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, Sunan Muria ternyata juga memiliki hubungan keluarga dengan Sunan Kudus karena menikahi saudara perempuannya, yaitu Dewi Sujina. Jadi Sunan Ngudung, yaitu ayah Sunan Kudus adalah ayah mertuanya. Untuk makam Sunan Muria ini jadi satu dengan Masjid Sunan Muria yang berada di atas Gunung Muria dengan ketinggian kurang lebih 1600 mdpl. Makam ini juga tidak sepi peziarah, apalagi di hari Jumat Pahing dan Kamis Legi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan serta napak tilas perjuangan Sunan Muria dalam memperjuangkan agama Islam. Kalian akan merasakan perjuangan Sunan Muria dalam berdakwah saat akan mencapai area makam yang berada di puncak gunung. Tidak bisa naik mobil, hanya bisa dilewati dengan berjalan atau naik kendaraan sepeda motor. Itu pun medannya sangat curam. Sesampainya di area makam pun kalian masih akan disambut dengan 700 anak tangga. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan, namun itu belum seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan Sunan Muria. Di daerah area makam Sunan Muria ini bukan hanya makam Sunan Muria saja, melainkan dicampur dengan juga makam-makam prajurit Keraton Demak. Ada 17 makam yang letaknya persis di dekat gapura masuk makam. Selain jadi satu dengan makam penggawa kerajaan, ada juga makam keluarganya, yakni makam putranya, Panembahan Pangulu Joyodipo, yang letaknya persis di belakang Masjid Sunan Muria. Makam putrinya Raden Ayu Nasiki di sisi timur, dan makam Sunan Muria sendiri berada di sisi utara dengan tampilan pendopo 2 tingkat. Bukan hanya pada saat zaman kerajaan saja yang meninggalkan peninggalan-peninggalan bersejarah. Masa peradaban Islam pun juga demikian. Yang pertama yaitu Masjid Sunan Muria yang letaknya di Kudus, sama dengan Masjid Menara Kudus tapi beda lokasi, yakni tepatnya di Desa Colok, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasi masjid ini tidak seperti lokasi dataran rendah pada umumnya, melainkan berada di puncak gunung, yakni tepatnya di puncak Gunung Muria. Di area lingkungan masjid inilah makam Sunan Muria ini berada. Masjid ini kini dijadikan salah satu objek wisata rohani di Jawa Tengah. Beribadah sekaligus ziarah ke makam Sunan Muria adalah agenda wajibnya. Keunikan dari Masjid Sunan Muria ini adalah bahan-bahan bangunan dan interiornya yang sangat indah. Adapun tiangnya atau empat batu yang langsung didatangkan dari Pulau Dewata. Bangunan masjid ini sudah mengalami pemugaran pada tahun 1976 oleh Bupati Kudus, namun tetap mempertahankan ciri khasnya. Ciri khas yang terdapat pada Masjid Sunan Muria adalah terletak pada atap masjid yang double. Ada atap di atas atap. Namun sayangnya saat baru menginjakkan kaki di area masjid, kalian tidak bakalan bisa langsung melihatnya karena tertutup oleh serambinya. Yang kedua, pelana kuda. Manfaat dari barang peninggalan Sunan Muria yang satu ini adalah untuk ritual, namanya Guyang Cikata atau ritual mendatangkan hujan. Cara menggunakan barang peninggalan ini adalah dengan memandikannya di hari Jumat Wage. Namun tidak sembarangan hari Jumat Wage ya, harus di saat musim kemarau. Kemudian setelah itu pelana kuda dibawa ke Sendang Rejoso, yaitu posisi awal saat dimandikan, dan tempat penyimpanan adalah di Masjid Sunan Muria. Hujan tidak lantas tiba, melainkan ada petugas yang melengkapi ritual dengan memercikkan air dari sendang ke warga sekitar yang hadir. Dilanjutkan dengan sholat minta hujan atau sholat istiqa. Yang ketiga, tembang Jawa. Ada dua tembang Jawa yang diciptakan oleh Sunan Muria, yakni Kinanti dan Sinom. Kalau Sunan Kudus kan menciptakan Mijil dan Mas Kumambang. Isi dari tembang ciptaan Sunan Muria ini juga masih berkaitan dengan ajaran agama Islam, di mana lebih bermakna ke alam. Yang keempat, makam. Sebuah bukti akan perjuangan Sunan Muria untuk selalu diingat adalah dengan menziarahi makam beliau yang menjadi satu komplek dengan Masjid Sunan Muria di atas Gunung Muria. Beliau tidak dimakamkan sendirian di situ, melainkan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Yang kelima, tanaman karomah. Ya, ini memang sangat sedikit unik ya dari deretan peninggalan Sunan Muria, di mana ada beberapa tanaman yang dulunya sengaja dibudidayakan oleh Sunan Muria bersama dengan masyarakat sekitar, yaitu pakis haji,
yaitu tanaman karomah yang dipercaya mampu mengusir hama tanaman, yakni tikus. Kemudian buah parijoto, buah ini adalah buah yang banyak diburu oleh wanita hamil di Colo, di mana mereka percaya bahwa buah ini berkhasiat untuk menjaga janin mereka. Intinya kayak suplemen gitu ya. Kemudian yang keenam, situ air gentong keramat. Kalau bentuk peninggalan yang satu ini sifatnya umum ya, karena berupa situs sumber air, di mana khasiatnya adalah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalian bisa mendapatinya saat berziarah ke makam Sunan Muria karena letaknya persis di samping makam. Kemudian peninggalan yang ketujuh yaitu pohon keramat, yaitu pohon kayu adem ati keramat. Kayu ini pada awalnya menghilang entah kemana, namun muncul lagi di tahun proklamasi Indonesia. Dilihat dari namanya memang cukup unik ya. Selain kayu adem ati, ada lagi pohon jati keramat mesin yang memiliki cerita mitos yang romantis. Kemudian peninggalan yang delapan yaitu bulusan. Ini adalah nama hewan ya, satu keluarga dengan kura-kura, yakni bulus. Dimana bulus ini dipercaya adalah bulus jelmaan. Dulu di masa Sunan Muria, bulus ini adalah seorang manusia. Masyarakat Colo tidak ada yang berani mengganggunya karena mereka menganggapnya sebagai nenek moyang. 5 syarat fondasi kehidupan yang religius dan yang dibangun oleh Sunan Muria adalah tasawuf, lingkungan, filaneko religi, fikih lingkungan, tauhid lingkungan, serta akidah mutahidah. Kelimanya diajarkan dengan berpusat pada bumi sebagai alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 ajaran itu, yang pertama adalah filaneko religi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua, akidah mutahidah yang menjadi puncak dari ajaran Sunan Muria yang sangat penting, bahwa beribadah itu bukan hanya antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga menyangkut lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, tauhid lingkungan yang berkaitan dengan hakikat tentang alam, dengan penciptanya yang Maha Esa, Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Segalanya. Yang keempat yaitu fikih lingkungan yang mengajarkan tentang ketaatan dalam beragama yang harus seimbang dengan usaha melestarikan alam sekitar tempat manusia hidup. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir, tasawuf lingkungan yang mengajarkan tentang etika sebagai makhluk hidup yang bergantung dengan alam sekitar. Inti dari ajaran Sunan Muria adalah tentang hubungan manusia, Tuhan, dan lingkungan sekitar. Ketiganya harus seimbang ya. Mengingat medan dari Colo yang pegunungan, maka masyarakat harus melestarikan lingkungan sekitar agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan manusia itu sendiri. Wujud kepribadian seorang muslim dan muslimah yang ingin dibentuk oleh Sunan Muria adalah dakwahnya. Nah, itulah sebuah kisah cerita dari Sunan Muria tentang sejarah, karomah, beserta peninggalan beliau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.